wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bisa juga selamat siang, atau selamat sore, bahkan selamat malam. Tergantung kapan kamu buka materi ini. Oh ya, hari ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu tentang budidaya tanaman sayuran. Masih sama Ibu tentunya, Bu Malinda. Oke, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa kalian untuk membaca doa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita pelajari dapat dicerna dengan baik, dapat tersampaikan dengan baik, dan dapat kamu aplikasikan dengan baik. Nah, sebagian dari kalian mungkin sudah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan budidaya. Ada juga yang tahu mungkin bagaimana cara membudidayakan tanaman sayuran. Nah, supaya lebih jelas lagi, sekaligus memberitahu pada teman-teman yang belum tahu, kita akan kupas tuntas pada bab ini. Oh iya, tujuan pembelajaran kita, harapannya setelah kamu mempelajari bab ini, kamu dapat mampu mengetahui dan dapat mengklasifikasikan apa saja yang termasuk tanaman sayuran. Kemudian, kamu dapat memahami bagaimana cara melakukan budidaya tanaman sayuran, lalu mengetahui juga teknik apa yang digunakan dalam melakukan budidaya tanaman sayuran. Hingga yang terakhir, harapannya kamu dapat mengaplikasikan pembudidayaan tanaman sayuran ini. Oke, kita lanjut masuk ke materinya. Budidaya tanaman sayuran itu berawal dari kata budidaya dulu. Nah, kamu harus tahu nih, budidaya itu apa sih? Di sini dijelaskan bahwasanya budidaya merupakan proses memperbanyak sumber daya hayati, baik dalam bidang pertanian maupun peternakan. Lalu, kalau untuk budidaya tanaman sayurannya sendiri apa? Nah, budidaya tanaman sayuran merupakan proses memperbanyak hasil dari bidang pertanian, yaitu sayur mayur. Jadi budidayanya kan tadi berarti memperbanyak ya. Bagaimana caranya memperbanyak hasil dari pertanian maupun peternakan? Pada hal ini kita membahas tentang hasil dari bidang pertanian itu sendiri. Dan fokusnya pada sayur mayur. Jadi budidaya tanaman sayuran, bagaimana nih caranya kamu bisa memperbanyak hasil dari bidang pertanian, yaitu sayur mayur, dengan mempertahankan kualitas dan memperbanyak kuantitas, seperti itu. Kemudian kita bakalan bahas jenis-jenis apa aja sih, atau apa aja nih jenis-jenis sayurannya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang jenis sayuran. Jadi, apa aja sih sebenarnya yang termasuk jenis sayuran? Lalu bagian sayuran mana sih yang bisa dikonsumsi? Karena ada beberapa bagian sayuran yang dikonsumsi itu bagian daunnya, ada pula batangnya, ada pula daun dan batang, ada akar, ada umbi, kemudian ada buah, bunga, dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, daun-daunan. Jadi kita mengkonsumsi bagian daun-daunannya untuk diolah menjadi sayuran, seperti daun pakcoy, kangkung, bayam, dan kubis. Ini adalah merupakan beberapa contoh dari daun-daunan. Kamu harus cari tahu lagi nih, apa aja nih contoh daun-daunan yang bisa dijadikan sayur mayur. Kemudian ada tangkai daun, seperti contohnya ada seledri, kangkung, daun bawang. Jadi kita konsumsi bagian tangkai dan juga bagian daunnya, seperti itu. Ketiga adalah umbi lapis. Contohnya seperti bawang merah, bawang bombay, bawang putih. Kamu pastinya tahu dong umbi itu apa. Umbi itu merupakan buah yang berada di bawah tanah, atau di bawah bagian tanaman itu sendiri. Nah, umbi lapis ini berarti dia memiliki kulit berlapis-lapis, makanya disebut dengan umbi lapis. Ini terdapat pada bawang-bawangan. Selanjutnya adalah biji. Berarti kita mengkonsumsi bijinya untuk digunakan sebagai sayur mayur. Tentunya biji-bijian ini sudah sangat familiar ya untuk kamu, seperti kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai, kacang kapri, dan kacang-kacang lainnya yang termasuk dalam kategori sayuran. Selanjutnya adalah umbi. Kalau umbi, contohnya seperti wortel dan ketang, dan masih banyak lagi contoh umbi yang lainnya. Cuman yang masuk dalam kategori sayur yaitu wortel dan juga kentang. Selanjutnya adalah bunga. Bagian bunga yang dikonsumsi menjadi sayur mayur, di sini contohnya ada kembang kol dan juga brokoli. Kemudian buah. Untuk sayuran kategori buah ini tentunya banyak sekali, tidak hanya yang tertulis pada slide ini. Contohnya seperti ada tomat, timun, terong, kemudian ada cabai, ada pare, dan masih banyak lagi jenis buah-buahan yang termasuk dalam kategori sayur. Kamu coba cari tahu sendiri apa aja, terus kamu tuliskan di kolom komentar ya, yang merupakan kategori buah tapi dia masuk dalam sayur.
Dan yang terakhir adalah batang. Jadi ini bagian batangnya yang dijadikan sebagai sayur. Contohnya seperti asparagus dan juga talas. Biasanya itu adalah sayuran-sayuran yang hidup di atas rawa atau permukaan yang agak lembab dan berair seperti itu. Ini yang dimanfaatkan bagian batangnya. Oke, itu saja yang kita akan bahas pada pertemuan ini. Kamu pasti tahu dong ada kandungan vitamin yang terdapat dalam sayuran. Nah, kamu tahu nggak vitaminnya apa aja? Yuk cari tahu sama-sama untuk kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, kamu boleh hubungi Ibu via WhatsApp, Instagram maupun YouTube. Di komen di kolom komentar aja. Nanti akan kita bahas sama-sama pada pertemuan selanjutnya. Pembelajaran sesi satunya selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.